Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan. Padahal curangnya itu di bawah. Dan waktu saya jadi ketua MK dulu, 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 99 saya batalkan karena memang curang. Tapi ingat, curangnya itu antar kontestan ya, horizontal. Beli ke lurah itu kan bukan anggota KPU kan. Nanti di kecamatan suaranya berupa entah siapa lagi yang main. Di kabupaten tertentu ternyata bupatinya powerful, ditakuti oleh KPU. Dia juga yang menentukan suara. Nah, kita ada tuh catatannya di dalam perjalanan kita. Tetapi itu semua tidak signifikan terhadap keseluruhan. Di tengah isu-isu kecurangan pemilu 2024, muncul berbagai spekulasi dan tudingan kepada Capres 02 dan KPU. Salah satunya datang dari Mahfud MD yang tahun lalu menyatakan bahwa kecurangan akan selalu menjadi bayang-bayang dalam pemilu, dan yang kalah akan cenderung menuduh yang menang melakukan kecurangan. Kita akan mengupas pernyataan tersebut dan melihat bagaimana dinamika politik seperti Prabowo Gibran dapat mempengaruhi persepsi publik. Kita semua tahu, pemilu itu ibarat kompetisi olahraga, ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi, apa jadinya jika yang kalah merasa wasitnya curang? Nah, di video kali ini, kita akan bacot santai soal kecurangan yang sering jadi bumbu sengitnya pertarungan politik, terutama di Pilpres ke 2024. Tahun lalu Mahfud MD, tokoh yang kita kenal blak-blakan, sempat bikin heboh dengan pernyataannya. Beliau bilang, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Kira-kira prediksi atau prasangka? Kita flashback dulu ke tahun 1999. Saat Mahfud jadi ketua MK, beliau batalkan 72 anggota DPR terpilih karena ketahuan main curang. Tapi, beliau ingatkan kita, kecurangan itu biasanya horizontal, antar peserta, bukan dari KPU saja. Sekarang, kita lihat Pilpres ke 2024. Ada pasangan Prabowo Gibran yang menarik perhatian, dengan segala dinamika dan tensi politik. Gak heran kalau ada yang teriak curang meski belum tentu ada buktinya. Mahfud MD kasih contoh, misalnya ada kecurangan 10.000 suara, tapi yang satunya juga curang 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Enggak dong, karena kalau nunggu pemilu bersih tanpa celah, bisa-bisa pemilu gak selesai-selesai. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti, nah, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai. Oleh sebab itu yang curang-curang begitu diselesaikan melalui hukum pidana. Sudah ada hukum pidana. Hukum tata negaranya jalan. Sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres, Pak Didik jadi capres, Pak Didik menang dengan 5 juta. Lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang. Tetap menang dia, karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah 4 juta. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak, itu ke pengadilan pidana. Jadi, gimana dong? Ya, kita harus percaya sama sistem. Ada hukum pidana yang siap menjerat siapa saja yang ketahuan curang. Dan ingat, kecurangan yang gak signifikan gak akan mengubah hasil akhir. Di setiap kompetisi, integritas itu penting. Jangan sampai curang jadi alasan kita untuk gak percaya sama proses demokrasi. Kita sama-sama jaga sportivitas dan kejujuran dalam pemilu ke 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, like, komen dan subscribe channel yang sederhana ini. Demokrasi itu indah, tapi hanya jika kita semua bermain fair. Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa melaksanakan pesta demokrasi yang bersih dan adil. Salam demokrasi.